Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video negara-negara ASEAN cemburu melihat perkembangan tim nasional Indonesia. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Indonesia sukses membuat negara Asia Tenggara semakin iri dengan prestasi penggawa abroad. Kali ini J-Idzas berhasil mengharumkan nama tanah air di kancah internasional. Bek utama Venezia ini kembali menunjukkan kualitas terbaiknya di laga kontra Atalanta. Idzas berhasil bikin lini serang Ladea frustrasi dengan mencatatkan 6 sapuan penting. Berkat performa gemilangnya, FotMob gak segan-segan memberikan rating tinggi yakni 7. Lebih hebatnya lagi, Idzas mencatatkan rekor gemilang di Serie A. Ex-Go Ahead Eagles ini menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang mampu mengantongi top skor Serie A. Seperti diketahui, Bang Jai sukses membuat Matteo Retegui mati kutu. Penyerang timnas Italia ini selalu dibuat repot dengan aksi-aksi tackle dari Idzas. Saking parahnya, Retegui hanya mendapat rating 6 dari FotMob karena kurangnya kontribusi. Rompi Pallone selaku media lokal Italia sangat takjub dengan aksi Idzas mengantongi Retegui. Rompi Pallone menuliskan jika Bang Jai bakal jadi pemain besar yang memperkuat klub top. Pemain timnas Indonesia itu sejauh ini terbukti merupakan pemain yang sangat menjanjikan. Idzas berhasil beradaptasi dengan kerasnya Serie A dalam waktu cepat, tulis rompipallone.it. Selain itu, rekor ini juga memperlihatkan jomplangnya prestasi pemain Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Sebut saja Malaysia yang gak memiliki satupun pemain yang bermain di Eropa. Negeri jiran hanya memiliki Muhammad Abu Halil yang kini hanya bermain di Liga Thailand. Selain itu, Ferdi Drift yang sering mereka banggakan juga kontraknya sudah habis bersama Rapid Vienna. Warga lokal iri perusahaan Vietnam sponsori timnas Indonesia. Indonesia juga semakin naik kelas dengan datangnya sponsor baru. PSSI selaku federasi baru-baru ini berhasil menggait perusahaan otomotif listrik asal Vietnam yakni VinFast. Kabarnya VinFast memberikan suntikan dana investasi yang sangat besar. Pamsan selaku CEO mengungkapkan dukungan sponsor ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. Kami terinspirasi oleh kecintaan mendalam masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kami sangat antusias dalam menjalin kemitraan ini untuk mendukung tim nasional Indonesia, yang juga merupakan kolaborasi pertama kami dalam dunia sepak bola. Sontak saja kalimat ini mengundang reaksi negatif dari publik Vietnam itu sendiri. Mereka kesal karena VinFast lebih memilih menyuntikkan dana ke pihak asing ketimbang negaranya sendiri. Soha sampai-sampai syok dan kaget mendengar kabar tersebut. Kesepakatan VinFast merupakan langkah super dari federasi demi proyek ke Piala Dunia 2026. Tulis media asal Vietnam tersebut. Dengan hadirnya VinFast, kini total suntikan dana dari sponsor swasta mencapai 100 miliar rupiah. Alhamdulillah, sekarang dukungan swasta kian besar, sudah mencapai 70% total daripada supporting program. Dan alhamdulillah salah satunya hari ini VinFast, ucap Erick Thohir. Vietnam iri, diaspora Indonesia semakin berkelas. Kecemburuan publik Vietnam gak cuma dipicu oleh keterlibatan VinFast yang mensponsori timnas. Mereka juga iri dengan penggawa Garuda Nusantara yang semakin mendunia. Dalam sebulan terakhir, Indonesia telah kedatangan 6 pemain baru termasuk Emil Audero. PSSI sukses meyakinkan kiper 28 tahun itu meski sebelumnya sempat menolak. Selain itu, ada nama penyerang Oxford United, Ole Romeni yang baru saja mencetak gol perdananya di Championship. PSSI juga sukses mendatangkan bek kiri Go Ahead Eagles, Dean James. Gak cuma memboyong pemain muda, PSSI juga sukses memboyong pemain berpengalaman. Kehadiran Joypul Pesi akan menjadi tandem yang ideal bagi Tom Haye. Tak ayal, naturalisasi masif yang dilakukan timnas Indonesia mendapat respon sinis dari media Vietnam. Soha menilai langkah PSSI bisa menjadi ancaman serius bagi para kompetitor di kawasan. Semakin kuatnya timnas Indonesia akan menjadi tantangan besar bagi rival-rivalnya di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, tulis Soha. Kecemburuan media Vietnam tersebut bukan tanpa alasan.
Pasalnya, kehadiran Emil Audero di skuad Garuda membuat timnas Indonesia punya kiper termahal kedua di Asia dengan nilai pasar 5 juta euro. Malaysia berpotensi diprank naturalisasi bintang Belanda. Berbeda dengan Vietnam yang menaturalisasi pemain asing di liga lokal, Malaysia justru mengikuti langkah Indonesia. FAM disebut-sebut sudah sukses merayu Ferdi Dreif untuk bergabung. Sayangnya, Federasi Sepak Bola Malaysia ini malah kena prank. Kemampuan Dreif yang awalnya dianggap striker tajam ternyata cuma penyerang mediocre dengan performa yang gak moncer. Catatan statistiknya pun jauh dari kata impresif. Bahkan Dreif hanya mampu mencetak 3 gol dari 27 pertandingan untuk SK Rapid Wien di musim 2022-23. Gak cuma itu, striker 27 tahun ini dikabarkan sudah gak memiliki klub lagi setelah kontraknya selesai. Padahal FAM sempat berkoar-koar akan melakukan revolusi besar di era Tunku Ismail Idris. Bahkan pelatih asal Malaysia, Raja Isa, menyamakan sang putra mahkota dengan Erick Thohir. Dari status dan kiprah di sepak bola, Tunku Ismail Idris bisa jadi Erick Thohirnya Malaysia. Beliau putra mahkota Kesultanan Johor sekaligus pemilik JDT, ujar Raja Isa. Meski sudah gembar-gembor, kini Malaysia belum mengumumkan satupun pemain keturunan. Ferdi Dreif yang diharapkan pun berpotensi sekadar hoaks belaka. Pasalnya, jurnalis Zuhelmi Zainal Azam yang menginfokan hal tersebut pernah kegocek. Dirinya sempat mengabarkan naturalisasi Josh Brownhill yang ternyata sama sekali nggak punya darah Malaysia. Alhasil FAM diejek oleh media asal Belanda yang menilai mereka ikut-ikutan langkah PSSI. Malaysia ingin meniru Indonesia dan berharap dapat membujuk 3 pemain asal Belanda, tulis Football Zone. Thailand kepanasan melihat naturalisasi PSSI. Timnas Thailand juga ikut-ikutan iri melihat naturalisasi timnas Indonesia. Setelah gagal juara Piala AFF 2024, FAT selaku federasi langsung berbenah dengan meniru langkah PSSI. Madam Pang mengaku terinspirasi dari kesuksesan Erick Thohir merayu pemain keturunan. Gak nanggung-nanggung, Thailand langsung memperkenalkan Silva Maxes. Kehadiran wonderkid Manchester United ini dipersiapkan untuk Piala Asia U17. Madam Pang juga berharap Silva Maxes bisa membawa skuad Gajah Perang lolos Piala Dunia U17. Demi tujuan Piala Dunia, kami berhasil merekrut pemain keturunan dari Manchester United untuk bergabung dengan Thailand U17, ujar Madam Pang. Namun, Thailand berpotensi kehilangan talenta Maxes di masa depan. Pasalnya, sang pemain masih bisa membela timnas Inggris karena lahir di negeri 3 singa.